Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Ya, nah kita harus paham beberapa hal sebelum saya masuk di dalam pengajaran yang lebih dalam lagi, yaitu bahwa satuan pola waktu Bapak Yahweh itu angka zayin atau huruf zayin, angka 7. Ya, jadi ini adalah pattern, ini adalah pola yang Bapak Yahweh telah tetapkan. Dan Bapak Yahweh tidak pernah keluar dari grand plan-nya dengan Israel. Ini harus sangat diperhatikan, jangan pernah lupa ya bahwa rencana Bapak Yahweh itu dengan menggunakan wadah, dengan menggunakan tempat atau wadah, yaitu Israel, ya, Israel dan Israel. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi hal-hal yang saudara bisa dapatkan di sini, ya. Jadi perhatikan bahwa waktu Bapak Yahweh itu satuannya bukan 6 atau 8 atau 12, tidak, tetapi 7, zayin, ya, 7. Selalu polanya 7. 7 hari Sabat. Hari ini adalah Sabat, adalah hari yang ke-7. Shemitah, tahun yang ke-7, 7.000 tahun. Kemudian 7 hari raya, ya. Jadi polanya itu selalu berhubungan dengan angka 7 untuk waktu. Nah, kemudian untuk memahami topik ini, tidak lain kita harus kembali kepada akar Ibrani. Ya, di luar akar Ibrani berarti melarat, saudara, ya. Jadi di luar akar Ibrani itu sedikit sekali yang bisa didapatkan, ya, limited, sangat sedikit dan terbatas. Karena itu saya pergunakan kata miskin dan melarat. Nah, sekarang tinggal pilihan saudara. Saudara mau kaya akan pengertian firman atau cuman pas-pasan bahkan sedikit, ya. Dan secara jasmani saja kita mau supaya hidup kita juga tidak mau seperti yang di luar Ibrani itu, yang melarat dan miskin itu, ya. Jadi kita harus ngambil putusan di sini. Apakah kita mau ikut pola Ibrani atau tetap mengikuti pola di luar Ibrani, ya. Kemudian saya akan masuk. Saudara harus tahu bahwa perjanjian Elohim Bapak Yahweh, ya, dengan Israel itu kekal, saudara, ya. Jadi perjanjiannya itu kekal, namanya kekal, itu akan selama-lamanya dan tidak pernah dibatalkan, ya. Kita akan lihat hal itu. Bisa minta tolong untuk Henok Rudi untuk membaca ayat yang ada di screen di depan, silahkan. Dan aku, Yahweh, akan meneguhkan perjanjianku antara aku dan engkau dan benihmu sesudah engkau hingga keturunan-keturunan mereka, sebagai perjanjian kekal untuk menjadi Elohim bagimu dan bagi benihmu sesudah engkau. Ya, betul. Terima kasih. Jadi perjanjian antara Yahweh yang dibuat Bapak Yahweh sendiri, ya, perjanjian itu hurufnya Taf, ya, huruf yang terakhir Taf. Itu perjanjiannya antara dua pihak, ya. Karena itu Taf di dalam pola Ibrani, dalam huruf Ibrani itu bukan gematria, ya. Maksud saya piktografnya itu ada dua ranting yang bersilang, ya. Itulah kekayaan daripada pola Ibrani. Dan dikatakan di sini bahwa perjanjiannya itu kekal, ya. Dan Bapak Yahweh meneguhkan perjanjiannya. Jadi perjanjian Bapak Yahweh itu kekal, dimulai dengan Abraham, ya, dimulai dengan Abraham. Kenapa? Karena Abraham sudah sangat dekat dengan penggenapan yang Bapak Yahweh rencanakan, ya. Bapak Yahweh juga mengadakan perjanjian dengan Noah, ya, dengan Henok, ya. Dan karena jarak mereka masih jauh, maka
Bapak Yahweh menunggu sampai Abraham muncul di permukaan bumi dan dia meneguhkan perjanjiannya. Nah, perjanjian daripada Abraham ini tidak hanya untuk Abraham ternyata, ya. Apa yang dilakukan Bapak Yahweh juga kepada keturunan Abraham. Abraham mempunyai beberapa anak, ya, tetapi yang dijadikan sebagai satu-satunya anak yaitu Yisak. Karena itu Bapak Yahweh mengulangi perjanjiannya, bahkan bukan mengulangi sebetulnya, tetapi meneguhkannya, yaitu di dalam Kejadian pasal 17 ayat 18 dan 19. Minta tolong Henok Rudi bisa bantu untuk membaca buat kita semua. Terima kasih. Dan Abraham berkata kepada Elohim, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Elohim berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Iya, haleluya, terima kasih. Saudara bisa melihat dari ayat-ayat ini, ya, bahwa Bapak Yahweh meneguhkan kembali perjanjiannya dengan Yisak, anak daripada Abraham, anak perjanjian. Dan dikatakan ini perjanjian akan menjadi perjanjian kekal, ya, kekal, saudara. Ini nggak main-main, saudara. Namanya kekal itu luar biasa, bahkan melampaui batas-batas waktu yang ada di pikiran kita, ya. Dan kekal selama-lamanya untuk keturunan daripada Yisak. Kemudian setelah Yisak mempunyai dua anak kembar, ya, dua anak kembar. Yang pertama namanya Heri, ya, atau Esau, berambut merah, ya, yang menjadi bangsa Edom. Dan yang kedua adalah Yakov, ya, Yakov. Nah, kita akan melihat perjanjian Bapak Yahweh dengan Yakov. Silakan, tolong bisa dibantu untuk dibaca. Terima kasih. Berdirilah Yahweh di sampingnya dan berfirman, Akulah Yahweh, Elohim Abraham, nenekmu, dan Elohim Ishak. Tanah tempat engkau berbaring di ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Iya, perjanjiannya dipertegas lagi kepada Yakov. Bahkan saat Yakov namanya diganti oleh Bapak Yahweh. Dari Yakov menjadi Yisrael. Inilah nama Yisrael muncul untuk pertama kalinya. Ya, jadi perjanjiannya itu sudah 3 generasi, saudara. Secara spesifik, ya, secara spesifik untuk Yisrael, ya. Karena itu tema hari ini adalah lihat Yisrael, lihat rapture, ya, Yisrael. Nah, kita akan lihat kalender daripada Yisrael ini. 3 generasi sudah diberikan perjanjiannya dengan sangat kuat sekali oleh Bapak Yahweh, ya, sangat kuat sekali. Dan kita akan lihat perjanjian dengan Yisrael ini. Nah, kalau saudara perhatikan, ya, kita akan lihat, saya akan berikan fakta sejarahnya terlebih dahulu, saudara. Ya, fakta-fakta sejarah. Dan kalau kita lihat, kalau saudara melihat Yisrael, itu tidak lepas dengan yang namanya Yerusalem. Ya, jadi nggak bisa dilepas, ya. Mungkin setelah kematian Yeshua HaMasyiah dan setelah tahun 70 Masehi, setelah Jenderal Titus menghancurkan Yisrael, saat itu untuk sementara waktu yang kira-kira sampai tahun 1948 memang tidak bisa dikatakan Israel sama dengan Yerusalem. Akan tetapi hari-hari ini kita melihat bagaimana kuatnya Israel dan Yerusalem. Dan sudah kembali. Dulu saat saya masih kecil, ibu kotanya adalah Tel Aviv.
tetapi ya dalam kurun waktu yang sudah tidak lama ini dipindahkan ke Yerusalem. Dan ini merupakan fakta yang ada di tengah-tengah kita. Kita berbicara soal Israel, maka kita juga sama dengan berbicara tentang Yerusalem. Dan kalau kita berbicara tentang Yerusalem, maka akan tidak lepas dari yang namanya Bait Suci. Ya, jadi ini nggak bisa dilepas. Tapi di tengah-tengah kita masih belum ada. Saya berkata tidak ada, tetapi masih belum ada. Karena progresnya itu sudah sangat cepat sekali, ya. Persiapan-persiapannya juga sudah rampung. Tinggal satu langkah lagi, yaitu pembangunan Bait Suci ini yang telah dirobohkan oleh Jenderal Titus saat tahun 70 Masehi. Jadi kalau kita melihat Israel, itu kita melihat Yerusalem dan kita melihat Bait Suci menjadi satu kesatuan yang sangat luar biasa. Nah, kita akan mundur terlebih dahulu. Apa yang terjadi dengan Israel? Saya tidak akan memberikan secara detail, saudara harus belajar sendiri dari Tanakh, sejarah Israel, ya, dari mulainya Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, kemudian raja-raja, 1-2 raja-raja, kemudian Tawarikh dan selanjutnya, ya. Nah, nanti saudara akan bisa menemukan pola sejarahnya di sana. Tapi saya akan memberikan secara garis besar sehingga maksud daripada Bapak Yahweh untuk hidup kita hari ini boleh terlaksana, ya. Berita message daripada Bapak Yahweh boleh ada dalam hidup kita. Nah, kita lihat bahwa di dalam sejarah setelah Daud punya satu anak laki-laki, beberapa anak laki, dan salah satunya yang diangkat menjadi raja adalah Raja Salomo, ya. Dan di akhir kehidupan Raja Salomo, karena terlalu banyak istri, ya, maka hatinya dicondongkan untuk menyembah dewa-dewa asing daripada istri-istrinya. Dan ini merupakan kekejian yang luar biasa, ya, yang dilakukan Israel saat itu. Dan saat Salomo itu dia menguasai 12 suku bangsa daripada Israel, ya. Tetapi apa yang terjadi karena dosa Salomo ini, maka Bapak Yahweh menggunting Israel, ya. Jadi Israel digunting. Digunting itu jadi 2, saudara, ya. Digunting jadi 2. Dan kalau saudara lihat di dalam sejarahnya, 10 suku itu menjadi satu bagian tersendiri yang dinamakan Kerajaan Israel, dan ibu kotanya adalah Samaria. Ya, jadi saudara harus paham. Kalau nggak paham sulit, saudara. Ya, ingatlah, kita lagi belajar soal Israel, jadi kita harus tahu sejarah-sejarahnya, dan ini fakta sejarah, saudara. Ya, jadi saya ulangin lagi, Israel digunting saat itu, saat setelah kematian daripada Salomo digantikan oleh anaknya yang bernama Rehabeam, Israel digunting kerajaan itu, ya, karena kesalahan Salomo tadi. Dan yang di bagian utara, ya, bagian utara itu adalah kerajaan Israel namanya, dan ibu kotanya Samaria, ya. Nah, di bagian selatan itu namanya kerajaan Yehuda. Ya, jadi saudara harus paham ini. Kerajaan Yehuda dan ibu kotanya adalah Yerusalem. Ya, paham ya? Jadi ini sangat penting sekali untuk dipahamin. Ya, jadi ingat ya. Jadi kalau saya nanti berkata kerajaan Israel di dalam konteks ini adalah kaum Israel yang ada di utara, yang ibu kotanya adalah Samaria. Sedangkan kalau saya berkata kaum Yehuda, itu adalah kerajaan Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem dan letaknya ada di selatan. Nah, ini saudara bisa lihat sendiri mapnya. Ya, ini adalah map di mana saat itu kerajaan Israel itu dipotong jadi 2 sama Bapak Yahweh karena dosa perjinahan, ya, dosa perjinahan. Nah, yang selanjutnya saya mau masuk terlebih dulu yang di sini. Nah, di dalam kerajaan Israel yang utara, ya, kalau saya ngomong kerajaan Israel itu
hanya yang utara ya, yang selatan bukan lagi namanya kerajaan Israel, tetapi kerajaan Yehuda, supaya saudara terbiasa di dalam hal ini. Nah, kerajaan Israel saat digunting itu, ya, itu diberikan kepada pegawai daripada Salomo, namanya Yerobeam. Dan Yerobeam tahu bahwa setiap tahun harus 3 kali di dalam 3 perayaan, orang-orang laki-laki seluruh bangsa Israel, baik yang di utara maupun yang di selatan, harus ke Yerusalem. Ya, harus ke Yerusalem. Hari raya apa saja itu? Yang pertama adalah hari raya roti tidak beragi. Kemudian hari raya Shavuot. Dan yang terakhir adalah hari raya Sukkot. 3 hari raya ini adalah wajib bagi setiap laki-laki Israel dari utara sampai selatan kumpul di Yerusalem. Nah, ini yang membuat Yerobeam merasa terusik, ya, karena kerajaan ini udah terpisah dari Yehuda. Bagaimana mungkin orang-orang Israel, ya, kerajaan Israel, kaum Israel itu diizinkan untuk ke Yerusalem. Dan si Yerobeam khawatir, dia pakai akalnya sendiri, karena apa? Nanti kalau orang Israel di kaum Israel yang utara yang telah memberontak, 10 suku itu berpihak kepada Yehuda, maka tidak kuat posisinya. Nah, gara-gara dia tidak percaya kepada omongannya Bapak Yahweh, maka dia punya ide jahat. Ya, muncul ide jahat. Ide jahat tidak lain adalah mendirikan 2 anak lembu emas. Yang pertama ditaruh di Dan itu yang paling atas, saudara. Saudara perhatikan ya, saya sudah kasih 2 panah. Di yang paling atas itu ditaruh di satu kota namanya Dan, ya, ditaruh yang namanya lembu emas itu. Dan yang di bawah, ya, yang di panah yang hitam nomor 2 itu ditaruh oleh Yerobeam di kota yang namanya Bethel. Ya, 2 tempat ini. Nah, inilah salah satu mengapa suku Dan itu tidak tertulis di dalam kitab Wahyu. Karena suku Dan itu sejak zaman daripada hakim-hakim, dia sudah menyimpan berhala. Ya, dan kesempatan ini dipakai oleh Yerobeam untuk mengesahkan sekalian. Ditaruhlah anak lembu emas itu sebagai tempat penyembahan di sana. Dan kalau saudara lihat di dalam 12 suku bangsa Israel yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-7, tidak ada suku Dan. Suku Dan hilang. Ya, jadi sejarah daripada suku Dan yang melekat dengan agama hybrid, yaitu agama yang Torah dan penyembahan berhala itu sudah disatukan sejak zaman hakim-hakim. Ya, oke, kita kembali. Nah, saya ingin keluar sedikit aja ya, sedikit, yaitu mengenai anak lembu emas ini, yaitu di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 33. Minta tolong untuk Henok bisa membaca buat kita. Terima kasih. Ia, yaitu Yerobeam, naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8. Dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Nah, kalau saudara cuma baca ayat ini begini saja, seperti yang saya tampilkan, kebanyakan saudara tidak mendapatkan maknanya. Oke, sebentar ya, saya skip sebentar. Saya akan matikan alarm saya ya, sebentar ya, sebentar. Ya. Saya kembali lagi. Ya, kalau saudara melihat ayat yang di depan saudara, kelihatannya tidak mengandung makna apa-apa. Tetapi saya akan coba bantu saudara untuk memecah ayat ini. Dalam arti begini, saya akan pisah-pisah organize sedikit supaya lebih kelihatan gitu maksud saya. Ya, kalau saudara lihat ini, ayat yang saya tampilkan sekarang, saudara akan melihat sebuah kode-kode tersembunyi. Ya, saya akan bacakan. Ia, Yerobeam, naik ke tangga mezbah yang dibuatnya di Bethel. Bethel itu terdiri dari 2 kata, Beth dan El, yang artinya adalah rumah Elohim, Bethel. Ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa daripada
itu pada hari yang ke-15, ya. Jadi dibuat pada hari yang ke-15. Nah, 15 itu adalah 10 dan 5, Yod dan He, ya, dan bisa dibaca Yah. Dan kemudian di dalam bulan yang ke-8, angka 8 adalah angka Chet, yang berarti salah satunya adalah perlindungan dan kehidupan kekal, ya. Kemudian dilanjutkan dalam bulan yang telah direncanakannya sendiri dalam hatinya sendiri. Dan ia menentukan satu hari raya bagi orang Israel. Dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Jadi, Yerobeam itu membuat satu hari raya tandingan. Ya, tapi polanya itu mirip rohani banget, begitu saudara. Tempatnya ada di Bethel, di rumah Elohim. Tanggalnya tanggal 15 supaya orang bisa ingat bahwa itu adalah Yah, ya, Yahweh. Dan kemudian bulannya adalah bulan 8. Saudara bisa lihat dia pakai rancangan dari hatinya sendiri. Tetapi sebetulnya ini adalah rancangan daripada Satan. Satan pakai yang namanya Yerobeam untuk menipu, ya, kaum Israel, kerajaan Israel yang di utara, supaya berjinah terhadap anak lembu. Saudara perhatikan, kenapa kok pakai anak lembu, kok enggak pakai anak keledai begitu, atau anak singa? Singa kan perkasa, saudara, ya. Tapi enggak, anak lembu. Ingat, kepala lembu itu adalah Alef. Ya, nah disinilah kita bisa melihat kekayaan kode-kode rahasia firman dengan pola Ibrani. Kalau dalam pola Yunani, oh ya sudah biasa aja, itu memang saat itu banyak lembunya jadi pakai lembu. Enggak juga. Sebetulnya ada yang namanya dewa Dagon. Dagon itu kepalanya manusia, badannya ikan, saudara. Ya, Dagon. Ya. Jadi seperti mereknya kopi itu ya. Star itu ya, Star duit. Ya, bintang duit. Jadi kenapa kok pakai anak lembu? Karena mereka juga meniru Mesir. Saat di Mesir, mereka keluar Mesir, pernah satu kali mereka juga punya masalah saat Moshe menerima 10 loh hukum daripada pengajaran daripada Yahweh. Mereka berdansa dengan binal, yaitu menyembah kepada anak lembu emas saat itu. Ya, jadi bukan satu kebetulan. Kalau kita lihat pola Ibrani, kita akan lihat sebuah kekayaan yang luar biasa. Ya, jadi paham ya. Jadi di sini Yerobeam membuat suatu ibadah tandingan, ibadah penyembahan terhadap roh-roh jahat, tetapi dengan menggunakan pola Ibrani, seolah-olah benar, tapi sebetulnya itu salah. Jadi kita harus hati-hati ya dengan pengajaran-pengajaran yang sekarang mengatakan nama juru selamat itu Yahshua. Hati-hati, jangan mau dibaptis dengan nama Yahshua. Karena nama Yahshua itu konotasinya keliru, ya. Mungkin secara makna benar, Yah penyelamat, Shua, Yah itu Yahweh penyelamat, Shua, tapi itu bukan nama, saudara. Tapi mereka buat nama. Namanya adalah Yahweh, Yeshua. Dan jangan saudara masuk ke dalam tempat yang berkata, oh nama pencipta langit dan bumi ini adalah Yehova. Salah. Yahweh. Ya, jadi jangan diganti-ganti. Hati-hati, kelihatannya hampir sama. Mereka juga Yehova itu dari Yod-He, Waw-He, tapi cara pembacaannya berbeda. Kemudian Yahshua itu mereka ambil dari Yah dan Shua. Padahal harusnya adalah Yeshua, itu yang benar. Ya, jadi hati-hati. Ini sudah Bapak Yahweh memberikan sebuah pola yang kita harus berhati-hati dalam hal ini. Karena apa? Yerobeam itu orang Israel, saudara. Ya, Yerobeam, dan dia menguasai 10 daripada suku bangsa Israel. Sedangkan Yehuda hanya 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Ya, jadi kita harus hati-hati, jangan ketipu. Kemudian banyak lagi sekarang, oh sudah boleh nama Yahweh, yang harus kita sebut adalah Hashem. Ya, silakan saja kalau kalian mau nyebut Hashem atau Adonai. Ya, tetapi di dalam firman jelas dikatakan permuliakanlah Yahweh. Ya, jadi kita tidak mengikuti pola orang berbicara, tetapi kita mau ikut kebenaran firman dengan fondasi yang benar. Ya, jadi saudara paham dalam hal ini.
Ya, jadi hati-hati saudara, kelihatannya rohani, sekarang itu banyak seperti itu. Dan inilah yang saya maksud dengan salah satu daripada makna ekor sinaga. Ya, ekor sinaga. Jadi kalau sinaga punya ekor, hati-hati ya, karena bisa menyesatkan ya, dan memang menyesatkan. Caranya begitu, kelihatannya dibuat seolah-olah rohani, tetapi ujung-ujungnya menuju maut. Ya, jangan masuk ke dalam daerah tersebut, karena ingat di dalam Wahyu 12 dicatatkan bahwa sepertiga daripada anak-anak Elohim akan diruntuhkan, akan dijatuhkan. Ya, saudara dan saya sebagai orang-orang pilihan Bapa Yahweh harus hati-hati di dalam hal ini. Ya, saya akan lanjutkan. Nah, di dalam tahun-tahun berikut setelah kejatuhan Israel terhadap penyembahan anak lembu emas, ternyata Yehuda ya itu juga meniru, saudara, dengan cara menyembah yang namanya Baal. Baal itu juga kepalanya seperti Aleph, ya, dan serem sekali karena banyak bayi-bayi yang dikorbankan. Ya, jadi dua-duanya jatuh ke dalam penyembahan berhala. Yang pertama adalah anak lembu emas, dan yang kedua untuk Israel, kerajaan Yehuda, ya, kaum Yehuda jatuh kepada penyembahan dewa Baal. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Yahweh membatalkan perjanjiannya kepada Israel karena Israel, ya, kaum Israel menyembah anak lembu emas dan kaum Yehuda menyembah Baal? Apakah Bapak Yahweh membatalkan perjanjiannya kepada semua, ya, suku bangsa Yisrael, 12 suku? Jawabannya adalah tidak, saudara. Ya, tidak. Bapak Yahweh tidak membatalkan sedikit pun perjanjian yang telah diikat oleh Abraham, Yisak, dan Yakov. Tidak dibatalkan. Nah, kita akan melihat ayatnya. Ayatnya ada di mana? Ayatnya ada di dalam Yeremia pasal yang ke-30, ayat yang ketiga. Coba minta bantuan Henok Rudi untuk membaca, silakan. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Yahweh, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Yahweh, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Iya. Nah, konteks daripada ayat ini kalau kita lihat dari atas sampai bawah, diperluas ya, ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, adalah konteks daripada kerajaan 1000 tahun. Berarti ya, Bapak Yahweh tidak pernah menghancurkan atau menggagalkan perjanjiannya yang diucapkan kepada Abraham, Ishak, dan Yakov untuk selama-lamanya. Hari ini kerajaan 1000 tahun masih belum, saudara, sebentar lagi. Tetapi ayat ini sudah mempunyai kekuatan. Bahkan ayat ini bisa dipakai sebagai ayat di mana Israel yang saudara lihat sekarang, yang ada di tanah Israel sekarang, Kanaan itu sudah kembali kepada bangsa Israel sendiri. Inilah salah satu nubuatannya itu. Ya, jadi saudara paham, perjanjian Bapak Yahweh kepada Israel kekal selama-lamanya. Ya. Nah, jadi kapanpun tidak akan dibatalkan. Bahkan sampai saat Israel menolak Yeshua HaMasyiah. Siapakah Yeshua HaMasyiah? Adalah Bapak Yahweh sendiri di dalam rupa manusia. Perjanjiannya tidak dibatalkan. Ya, sebetulnya rahasianya di sini adalah kalau sampai perjanjian dibatalkan, kita sebagai orang goyim, wah, ya, bisa nggak selamat, saudara. Ya, karena itu perjanjian Bapak Yahweh tidak pernah dibatalkan. Padahal saat di pengadilan dengan Pilatus, itu mukanya si orang-orang yang benci kepada Yeshua, itu serem sekali. Auranya aura kepingin membinasakan Yeshua.
mereka tidak tahu bahwa yang mereka hadapin saat itu adalah Yahweh di dalam rupa manusia. Itu pun Bapak Yahweh tidak membatalkan perjanjiannya. Kita akan lihat di ayatnya, yaitu di dalam Roma Fatsal yang ke-11 ayat 1, 25, 26, dan 27. Ya, kita harus kembali kepada ayat-ayat fondasi firman karena kita dalam penyelidikan terhadap firman. Silakan Henok Rudi. Maka aku bertanya, adakah Elohim mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Ya, jelas sekali ayat ini. Ya, dikatakan oleh Rabi Saul yang berkata, adakah Elohim mungkin telah menolak umatnya? Ya, padahal itu saat pengadilan Yesua mereka berteriak-teriak, biarlah darahnya tertanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Tetapi Elohim tidak pernah menolak umatnya. Ya, sekali-kali tidak. Bahkan Rabi Saul dengan jelas, inilah kesempatan untuk orang goyim, saudara dan saya yang tidak punya pertalian darah dengan orang-orang Yahudi. Itu bisa diperhitungkan masuk di dalam keselamatan. Luar biasa. Inilah kesempatannya. Dan dikatakan, tunggu ya, kata Rabi Saul, ini menurut bahasa sehari-hari. Tunggu ya, sebagian dari Israel akan keras hati sampai jumlah orang-orang goyim diselamatkan. Barulah setelah itu bagian Israel akan berjalan kembali. Saudara pilih bisa melihat, saat ada seorang yang terakhir yang menerima Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasyiah dan dimeteraikan, jumlah bangsa-bangsa itu lengkap, maka rapture akan terjadi, saudara. Dan setelah itu adalah agenda daripada Bapa Yahweh yang akan diteruskan kepada Yisrael. Ya, paham di sini? Jadi jangan tolak Yisrael. Nah, sekarang ini terus terang ada banyak pemikiran yang salah. Ya, saya dapat beberapa teks dari orang yang benci Israel. Katanya, toh Israel di sana LGBT, toh Israel di sana juga terjadi kekerasan, pembunuhan. Saya bilang saya tidak pernah setuju dengan perbuatan-perbuatan anarkis mereka. Tetapi ingat, di satu sisi Israel adalah bangsa yang telah ditetapkan Bapa Yahweh supaya orang-orang goyim masuk di dalam keselamatan. Banyak orang sekarang ini buta, tidak bisa melihat, ya, hanya melihat sisi daripada buruknya saja, ya, sisi daripada kejelekan kejahatannya saja, tetapi tidak bisa melihat bahwa dari Sion, dari Yerusalem keluar pengajaran. Dan Yeshua sendiri mengatakan keselamatan berasal dari bangsa Yehudi. Ya, keselamatan dari bangsa Yahudi. Ya, kalau kita menolak mereka, akhirnya buta sendiri. Dan inilah trik daripada Satan untuk menjauhkan orang-orang daripada rapture. Sehingga mereka percaya akan kebohongan ini. Ya, jadi hati-hati. Karena ada banyak, saudara pasti dengar sentimen-sentimen terhadap Israel. Ngeri sekali. Ya,
Kalau saudara lihat sejak anak-anak kecil mereka didoktrinasi untuk benci Israel. Ya, ini pekerjaan satanik semua, saudara. Ini setan semua, termasuk orang-orang ya yang percaya kepada pola Yunani dan tidak mau berurusan dengan yang namanya Israel. Saya bilang lebih baik saudara buang saja kitab suci kamu, Alkitab kamu. Karena Alkitab kamu itu cerita tentang Israel. Lah kalau kamu benci Israel, coba karang satu cerita sendiri dan itu menjadi kitab sucimu, begitu loh. Ya. Jadi ngarang sendiri gitu. Jangan kutip dari kitab Daniel, Mazmur, Nehemia, Hosea. Malu-maluin saya bilang gitu. Ya. Tapi nolak Israel. Ya, aneh kan? Jadi kalau mau ya konsekuen gitu loh ya. Kalau nolak Israel ya sudah, jangan pelajarin sejarahnya, buang saja, bikin sejarah sendiri, ya kan? Jadi buat buku yang namanya buku Bejo gitu ya, buku Semar, ya kan? Mungkin buku Petro, ya kayak gitu kan? Ya kan? Kan lebih fair daripada bacanya kitab suci Alkitabnya Israel, tapi sejarahnya sejarah Israel, tapi nolak Israel. Ya itulah manusia, nggak masuk akal. Ya, jadi kita sebagai mempelai Yeshua Mashiach tidak seperti demikian, karena kita kembali kepada Tanak dan Brit Kadasa, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya, kita cinta kepada Bapa Yahweh dan rencananya yang ada di dalam Yisrael. Ya. Nah, selanjutnya, apa yang menjadi bukti bahwa Bapa Yahweh tidak pernah lupa terhadap Israel, yaitu tahun 1948 kembali menjadi satu bangsa. Ya, ini tidak pernah kita harus, ini tidak boleh kita lupakan. Kita harus ingat, ini fakta di tengah-tengah kita. Ya, pohon ara itu adalah Israel. Kemerdekaan Israel adalah suatu tanda buat kita semua. Ada grup-grup yang berkata bahwa Israel yang sekarang ini tidak sama dengan Israel yang zamannya Yeshua, zamannya Moshe. Itu tipu daya Satan, ya, itu tipu daya Satan untuk menyesatkan supaya tidak melihat Israel sebagai pola daripada Bapa Yahweh. Ya, jadi itu kerugiannya. Ya, jadi ini adalah buktinya. Nah, saya berikan bagan di depan ini. Perhatikan, semuanya Israel, saudara. Sejak Abraham, Ishak dan Yakov itu Israel. Moshe, Israel. Daud, Israel. Raja-raja Israel. Nabi-nabi Israel. Yeshua pun Israel, saudara. Ya, bahkan tahun 1948 Israel kembali. Dan kemudian ingat, kerajaan damai 1000 tahun bukan kerajaan Goyim, bukan kerajaan Kristen, bukan kerajaannya lemah ikan atau kucing menjilat, bukan. Kerajaan damai 1000 tahun adalah kerajaan Yisrael. Selidiki di dalam kebenaran firman. Pelajari pengajaran ini supaya saudara tidak tersesat. Saya sudah berikan kerajaan damai 1000 tahun adalah kerajaan Yisrael. Yang belum dapat mampir ke pelayanan menorah, ya, saudara bisa dapatkan topik ini sehingga saudara bisa belajar. Ya, ingat ya. Jadi kerajaan damai 1000 tahun bukan punyanya kucing menjilat, ya, grup-grup itu. Kemudian grupnya martabak, tidak. Kerajaan Israel. Ini adalah kerajaan Israel yang dipulihkan. Ya. Nah, kita akan lihat membuka kunci, yaitu lihat Israel dan lihat rapture. High Alert 2026. Ini yang saya ingin bagikan kepada saudara. 600 tahun sebelum kedatangan Yeshua, ada satu nabi namanya Yehezkiel. Dan Yehezkiel ini ikut di dalam pembuangan ke Babel. Dan saat dia ada di Babel, dia mendapatkan
banyak hal yang ajaib luar biasa. Ini adalah salah satu nabi besar ya. Nabi besar itu dalam arti tulisannya banyak. Nah, kalau Yehezkiel ada di Babel, di Yerusalem ada yang namanya Nabi Yeremia. Itu bersamaan, saudara. Ya, asal tahu saja saudara masalah ini. Tetapi saya fokuskan ke Yehezkiel, Nabi Yehezkiel yang ada di Babel saat itu, karena dia ikut dalam pembuangan. Dan saat di Babel ini, salah satunya Bapak Yahweh bicara dengan kuat kepada Yehezkiel mengenai penghukuman kaum Israel dan kaum Yehuda. Ingat ya, tadi kan kita sudah ngomong soal Israel yang digunting, ya kan? Nah, kalau kita lihat Israel, ingat bahwa kita tidak akan pernah lepas, ya, kembali lagi yang seperti di atas, yang namanya Yerusalem dan Bait Suci, itu nggak pernah lepas, saudara. Ya, itu sudah melekat begitu, ya, melekat sekali. Ya, jadi apa yang ditulis oleh Yehezkiel yang didapat dari Bapak Yahweh itu adalah penghukuman terhadap Israel dan Yehuda. Ya, tetapi ingat bahwa Israel dan Yehuda tadi sudah digunting. Nah, kita akan melihat ayatnya. Ya, ayatnya sedikit agak panjang, 7 ayat, yaitu di dalam Yehezkiel 4 ayat 1 sampai yang ke-7 atau ke-8, 7 kalau nggak salah. Ya, silakan minta tolong untuk Henok bisa membantu kita membacanya. Terima kasih. Engkau, anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung. Dirikan sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan. Tempatkan perkemahan tentara dan susun alat-alat pendobrak sekeliling kota itu. Lalu ambillah sebidang besi dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi. Kemudian tujukanlah wajahmu ke arah kota itu, sehingga kota itu dalam keadaan terkepung, dan engkaulah yang mengepung dia. Inilah menjadi lambang bagi kaum Israel. Berbaringlah engkau pada sisi kirimu, dan aku akan menangguhkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring demikian, selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. Beginilah aku tentukan bagimu, berapa tahun hukuman kaum Israel, sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Tujukanlah wajahmu kepada pengepungan Yerusalem, dan kepakanlah tinjumu kepadanya, dan bernubuatlah melawan kota itu. Ya, itu yang saudara baca. Seringkali saya percaya pembacaan saudara nggak sampai di sini, dan seringkali terlewatkan. Tetapi disinilah yang ingin saya tekankan, ada rahasia yang super dahsyat mengenai penghukuman terhadap kaum Israel dan kaum Yehuda. Sekali lagi saya harus ingatkan supaya saudara ingat. Kaum Israel itu sebelah utara, kaum Yehuda itu sebelah selatan. Ya, paham ya? Jadi paham baik-baik hal ini. Karena saya akan pakai 2 term ini. Kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya, ingat dalam hal ini. Nah, dikatakan bahwa Yehezkiel 4, engkau, hai anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung. Ya. Jadi saat itu Bapak Yahweh menyuruh Yehezkiel menjadi sebuah tanda terhadap Yerusalem yang terkepung. Perhatikan kalimat yang saya ucapkan. Terhadap Yerusalem yang terkepung. Ya. Dan inilah yang harus dilakukan oleh
Nabi Yehezkiel, yaitu dia suruh ngambil batu bata ditumpuk dan dibuat seperti kota kecil begitu saudara, ya, miniatur kota, dan ditulis di situ Yerusalem, dan kemudian dikasih yang namanya mainan-mainan kecil sebagai pengepungan di situ, ya, supaya kelihatan kota itu terkepung. Nah, saat firman ini diturunkan, Yehezkiel 4 ini, ya, kalau kita mundur saat itu, kerajaan Israel itu sudah dihancurkan sama Syria, Asiria, ya, sudah, ya, oleh Sanherib, oleh Asiria. Sedangkan kerajaan Yehuda, kaum Yehuda saat itu sedang diruntuhkan oleh Raja Nebukadnezar. Itu sedang terjadi, ya. Perhatikan, saat Yehezkiel 4 ini diturunkan, kerajaan Israel sudah diruntuhkan. Itu diruntuhkan sekitar 100 tahun sebelum, ya, sebelum firman itu ditulis, sekitar 100 tahun lebih. Ya, jadi sudah terjadi 100 tahun sebelumnya. Dan kemudian saat di mana Yehezkiel menulis Fatsal yang keempat ini, kerajaan Yehuda sedang diruntuhkan. Ya, beda ya. Nanti saudara akan lebih lihat secara jelas. Tapi dapat dulu ini terlebih dahulu. Ya, jangan dilupakan. Nah, sekali lagi saya akan kembali ke Yehezkiel 4. Jadi apa yang dikatakan di dalam Yehezkiel 4 ini adalah kalimat-kalimat nubuat. Yehezkiel 4 ayat 1 sampai 7 dan seterusnya itu adalah kalimat nubuat. Ingat ya, karena kalau saudara lihat yang sebelah kanan itu ada peta ibu kota Samaria, itu sudah dihancurkan oleh Asiria. Ya, 100 tahun sebelum firman ini turun, 100 tahun sebelum. Ya, dan sekarang saat Yehezkiel 4 ini ditulis, masih sedang terjadi yang namanya Babelonian, ya, di bawah Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem. Ya, menghancurkan Yerusalem. Jadi kita harus paham dalam ini. Jadi ini adalah sebuah kalimat-kalimat nubuat, ya, yang merepresentasikan Israel secara utuh, yaitu kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya, pahami. Kalau saya ngomong Israel secara utuh, itu berarti kaum Israel yang utara plus kaum Yehuda. Ya. Selanjutnya, saya berikan supaya saudara melihatnya lebih gampang dari apa yang telah dibaca oleh Henok tadi di atas, Henok Rudi. Itu gambarannya seperti ini. Yang pertama, Yehezkiel disuruh tidur dengan sisi sebelah kiri. Kemudian di situ ada batu batanya. Perhatikan gambar sebelah kiri dulu ya. Kemudian di situ diukir nama Yerusalem dan dibuat pengepungan. Kemudian ayat berikutnya dikatakan berbalik ke sebelah kanan. Ya. Jadi yang pertama kiri, yang kedua adalah kanan. Yang kiri adalah untuk kaum Israel. Yang kanan itu untuk kaum Yehuda. Paham ya sampai di sini ya? Paham ya? Kalau paham angkat tangan saja. Paham ya? Jadi yang dia tidur sebelah kiri itu untuk kaum Israel, sedangkan berbaring sisi kanan itu untuk kaum Yehuda. Ya kan, tadi kan Yehuda sama Israel kan terpecah. Ya kan? Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, kita akan lihat yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Yang di sebelah kiri, ternyata ada perbedaan yang di sebelah kanan. Apa bedanya? Yaitu Yehezkiel 4 ayat yang ketiga. Coba minta tolong dibaca ayat satu ayat ini. Terima kasih. Lalu ambillah sebidang besi dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi. Kemudian tujukanlah wajahmu ke arah kota itu, sehingga kota itu dalam keadaan terkepung, dan engkaulah yang mengepung dia. Inilah menjadi lambang bagi kaum Israel. Ya, benar kan? Jadi dia disuruh tidur ke sisi kiri,
dan ini merupakan lambang kaum Israel. Sudah benar ya. Dan ada yang disebutkan dalam ayat ini, Yehezkiel ngambil plat besi. Ya, dia ngambil ini, ambillah sebidang besi, dirikan itu di antara kota itu dengan kamu. Saudara lihat yang saya lingkari. Jadi dia ambil kayak plat seng atau besi begitu, dan dia taruh saat dia tidur itu di antaranya. Ya, paham ya? Itu menjadi dinding besi. Sedangkan untuk yang Yehuda, tolong dibaca Yehezkiel 4 ayat 7. Tujukanlah wajahmu kepada pengepungan Yerusalem dan kepalkanlah tinjumu kepadanya dan bernubuatlah melawan kota itu. Ya, tidak disebutkan adanya dinding besi. Paham ya dalam hal ini ya, perbedaannya ya. Jadi kotanya sama, tapi saat menghadap kaum Israel sebelah kiri ada dinding besi, sedangkan saat menghadap ke kanan itu tidak ada dinding besinya. Pahami baik-baik, ini penting banget saudara. Pahami ya, udah paham ya, gampang sekali kok. Yang kiri ada besinya, dinding besinya ya, ada besi, yang sebelah kanan tidak ada. Nah, oke, terus kemudian selanjutnya adalah hukuman Israel itu 390 hari. Sedangkan untuk Yehuda 40 hari. Jadi untuk yang Israel, Yehezkiel harus berbaring 390 hari. Jadi kerjaannya Yehezkiel dalam 390 hari itu berbaring terus, tidak boleh pergi mana-mana, tidak boleh melakukan pekerjaan, aktivitas sebagian besar hanya berbaring 390. Setelah selesai, barulah balik sebelah kanan 40 hari. Ya. Jadi lihat, kaum Israel 390, kaum Yehuda 40 hari. Dan Yehezkiel 4 ayat 6b dikatakan bahwa ya, aku menentukan 1 hari untuk 1 tahun. Jadi Israel yang 390 hari itu jadi 390 tahun. Sedangkan untuk kaum Yehuda yang 40 hari itu menjadi 40 tahun. Paham ya sampai di sini ya? Apa yang dilihat? Jadi saya mau akan pelan-pelan karena ini pembuktian luar biasa sekali, saudara. Ya, jadi 390 hari itu sama dengan 390 tahun hukuman pengepungan terhadap Yerusalem untuk mewakili kaum Israel. Sedangkan yang 40 hari untuk kaum Yehuda, yaitu pengepungan terhadap Yerusalem yang sama dengan 40 tahun. Ya, paham dulu di sini. Ya, jadi tadi cuma 2 yang dipahami. Yang pertama yang sebelah kiri ada besinya, ya, yang sebelah kanan nggak ada. Yang sebelah kiri untuk Israel 390 tahun, yang sebelah kanan 40 tahun. Kita masuk lebih dalam. Nah, kita akan lihat yang sebelah kanan terlebih dahulu dengan sebuah pertanyaan. Kapankah Yerusalem diberi kesempatan 40 tahun? Ya, kapan? Jawabannya, saudara harus kembali pada pengajaran yang telah saya berikan, yaitu Armageddon 2029 atau 2030, hukuman Israel berakhir. Yang belum mampir ke sini, tolong segera mampir untuk mendapatkan pengajarannya secara lengkap. Saya nggak akan ulangin lagi, ya. Pengajaran ini, saudara bisa mengulangin sendiri, belajar sendiri, minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim, buka pengajaran ini. Pengajaran ini ada di channel saya, ya, dan juga ada di JNS. Ya, cari. Tapi saya akan berikan kunci-kuncinya hari ini. Tapi secara lengkap ada di sini pengajarannya, ya. Nah, kalau saudara lihat bahwa Yerusalem itu diberi kesempatan 40 tahun, ya,
terkepung oleh satu bangsa yang namanya Romawi. Ya. Tahun 70 Masehi itu adalah tahun final di mana Bait Suci dan Yerusalem ditunggang balikkan, dihancurkan. Mungkin saudara akan bertanya, kenapa bisa 40 tahun? Perhatikan apa yang saya berikan. Ingat, di dalam pengajaran mengenai yang saya ucapkan tadi tentang 2029-2030, saya mengajarkan huruf mem, angka 40. Saya yakin kalau saudara sudah bergabung, saudara pasti akan ingat. Yeshua memberi peringatan 40 tahun kepada Israel secara penyeluruhan saat itu. Ya. Dan berakhir di tahun 70 Masehi, di mana Bait Suci itu diratatanahkan dan sampai hari ini belum berdiri. Sampai hari ini belum berdiri. Ya, dikasih 40 tahun. Inilah yang dimaksud oleh Yehezkiel 4 itu. Dikasih waktu 40 tahun. Dan di dalam 40 tahun itu, apakah Israel bertobat? Jawabannya tidak. Israel tidak bertobat. Ya, karena tidak bertobat, maka hukumannya dikali 7. Ingat ya, di dalam Imamat 26:18 akan dilipat oleh Bapa Yahweh kalau tidak bertobat. 7 kali lipat. Dan dengan titik di mana telah dihancurkannya Bait Suci dan Yerusalem tahun 70 Masehi oleh Titus, Israel dikasih kesempatan dilipatkan 7 kali lipat, yaitu 40 kali 7, perhitungannya ada di bawah, sehingga dikasih kesempatan 280 tahun lagi. Dan itu jatuh di tahun 350 Masehi. Pertanyaannya, antara tahun 70 Masehi sampai tahun 350, apakah Israel ada pertobatan? Ternyata tidak ada sejarahnya. Israel tidak bertobat. Kembali lagi, kalau Israel tidak bertobat, maka akan dilipat gandakan 7 kali lagi. Jadi 40 dikali 7 dikali 7 lagi. Dan itu akan menghasilkan satu angka, ya. Nanti akan saudara lihat. Tapi saya akan perhatikan di sini. Karena tidak ada dinding besinya, maka Israel dilipat gandakan hukumannya menjadi 7 kali. Sehingga kalau saudara lihat 40 dikali 7 dikali 7 dan dihitung dari keruntuhan Bait Suci dan Yerusalem, keluarlah satu angka yaitu 1960 tahun. Ya, sehingga tahun 70 Masehi ditambah total hukuman 1960 tahun, maka akan jatuh di 1 tahun, yaitu tahun 2029 atau 2030. Ya, saudara bisa lihat di yang sebelah kanan di atas, 2029-2030, kaum Yehuda bertobat. Ya, tahun itu, ini pengajaran saya sudah ajarkan. Tahun itu Israel secara keseluruhan bertobat. Ya, mereka bertobat. Nah, sekarang kita akan melihat dari ini, ingat ya, ini kaum Yehuda, ini sisi kanan. Bagaimana dengan sisi kiri? Kita akan lihat di sini. Bagaimana dengan kaum Israel sebelah sisi kiri? Ingat, kaum sisi kiri itu dikasih pagar besi. Ya, masih ingat ya, ada pagar besinya. Nah, perhitungannya adalah ya, karena ada dinding besinya yang dinubuatkan oleh Yehezkiel, Bapak Yahweh melalui Yehezkiel, maka ya, penghukuman Israel, kaum Israel
yang adalah 390 tahun, karena 390 hari dan 1 hari sama dengan 1 tahun, ya, saudara sudah mendapatkan hal ini, ya. Maka timbullah satu pertanyaan, kapankah Yerusalem dikepung sebagai lambang kaum Israel? Tadi sudah ya, yang Yehuda sebelah kanan, sekarang kita fokus yang sebelah kiri. Kapan Yerusalem dikepung sebagai lambang kaum Israel? Ya, ingat ya, saat firman ini keluar, kaum Israel sudah terserak, dihabisin oleh Assyria, tetapi lambangnya masih dipakai oleh Bapak Yahweh. Dan ini sebetulnya untuk berbicara buat mempelai Yeshua HaMashiach untuk kita sekarang ini. Ya, kapan lambang ini, ya, Yerusalem dikepung sebagai lambang kaum Israel ini terjadi? Yaitu fakta sejarah telah membuktikan Yerusalem pernah dikepung oleh Assyria tahun 701 sebelum Masehi. Saat itu Yerusalem, rajanya adalah Hizkia. Masih ingat? Kalau saudara buka, saat itu Assyria itu sudah menghabisi 10 suku Israel. Dan kemudian mereka berusaha untuk mencoba untuk menghancurkan Yerusalem saat itu. Dan itu terjadi 701 tahun sebelum Masehi. Ya, dan saat itu sedang Israel di bawah pemerintahan Hizkia saat itu. Ingat, pada saat itu terjadi ada mujizat yang sangat luar biasa yang Bapak Yahweh lakukan. Ya, tetapi ingat, setelah Hizkia, raja-rajanya jatuh kepada penyembahan berhala. Nah, ini yang kita akan lihat bagaimana Bapak Yahweh berbicara dalam hidup kita mengenai lambang Israel, kaum Israel yang dihubungkan dengan Yerusalem, yang saat itu dikepung tahun 701 sebelum Masehi. Perhitungannya adalah, ingat, Yerusalem dikepung saat itu 390 tahun penghukumannya, untuk menanggung hukumannya. 1 hari sama dengan 1 tahun. 390 hari sama dengan 390 tahun. Dan ingat bahwa Israel jatuh di dalam penyembahan berhala, Yehuda juga, karena itu ditetapkan hukuman yang berlaku, yaitu 7 kali lipat. Ya, karena jatuh di dalam penyembahan berhala. Maka ayat di dalam Imamat 26 ayat 18 harus dijalani oleh kaum Yehuda, yaitu 390 tahun. Ya, saat itu kaum Yehuda yang saat itu. Nah, kalau saudara perhatikan 390 tahun dikali 7, maka akan keluar satu angka, yaitu 2730 tahun. Ya, karena 390 tahun dikali 7, keluar angka 2730, 2730 tahun. Dan kalau saudara perhatikan, dengan tahun di mana Yerusalem dikepung saat itu dan menjadi lambang penghukuman kepada kaum Israel, saudara akan melihat 701 sebelum Masehi ditambah tahun penghukuman yang jumlahnya 2730 tahun, maka akan keluar satu angka, yaitu 2029 atau 2030. Ya. Jadi kita gabung dengan apa yang terjadi dengan kaum Yehuda. Ingat ya, yang tadi kaum Israel, yang sekarang adalah kaum Yehuda. Bagaimana dengan kaum Yehuda? Tadi kita sudah pelajari di atas. Kaum Yehuda, kota Yerusalem dan Bait Suci diruntuhkan Titus tahun 70 Masehi. Dan setelah itu tidak ada pertobatan sampai 1960 tahun kemudian.
dan jatuh di tanggal atau di bulan atau di tahun yang sama, yaitu tahun 2029, tahun 2030. Saudara bisa lihat, kaum Israel dan kaum Yehuda akan disatukan oleh Bapa Yahweh, ya, dengan mereka sama-sama bertobat tahun 2029 atau 2030. Ya, ini adalah perhitungannya. Persis apa yang dikatakan oleh Bapa Yahweh, bahwa Bapa Yahweh meneguhkan perjanjian antara Yahweh dan Israel. Itu adalah perjanjian yang kekal. Ya, jadi kaum Israel dan kaum Yehuda akan disatukan kembali. Ya. Tahun 2029, tahun 2030 itu adalah titik poin di mana mereka akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Perhatikan di sini, ya. Kita sudah di tahun 2023, sudah di akhir. Sejak tahun 6.000 tahun, maksud saya, kejatuhan Adam dan Hawa, ya, kita sudah ada jangka waktu. Itu yang saya mau katakan. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai hari ini, hampir 6.000 tahun. Dan ini merupakan fakta sejarah. Perhitungannya sudah pasti. Ya. Kita sudah hampir masuk di dalam tahun 6.000 tahun. Ya, tahun 6.000 tahun setelah kejatuhan daripada Adam dan Hawa. Dan saya akan sedikit lebih detail bahwa kita sudah masuk di dalam 3,5 cycle Shemitah yang pertama. Hari ini kita ada di Maret 4, 2023. Cycle pertama ini sudah kita masukin beberapa bulan yang lalu. Sejak tahun 2022 bulan September. Kita terus akan masuk dan ke depannya. Menurut pola ini, ingat ya, saya bukan tukang ramal. Menurut pola ini, rapture akan terjadi tidak lama lagi. Saudara bisa melihat melalui apa yang saya sampaikan di slide di depan, ya, bahwa pertengahan daripada 7 tahun masa pola Shemitah ini ada di tahun 2026. Nisan 5786. Dan disinilah rapture akan terjadi menurut pola yang telah ditetapkan Bapa Yahweh. Saudara bisa lihat, ini sangat luar biasa sekali. Jadi hari ini kita diperlengkapi dengan satu pola lagi. Minggu depan saya akan keluarkan semua pola secara cepat. Paling tidak saya sudah ada 10 pola yang mengarah kepada 2026 sebagai saat rapture. Berjaga-jagalah. Ya, ingat bahwa jalan keselamatan itu datang dari bangsa Yehudi. Jangan tolak Israel, jangan tolak kebenaran Bapa Yahweh yang menggunakan Israel sebagai wadahnya. Keselamatan dari bangsa Yehudi. Yoel 2:32, barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Sebab di Gunung Zion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Setiap orang yang telah difirmankan Yahweh dan setiap orang yang dipanggil Yahweh akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara mau terlepas dari dosa, kembalilah kepada pola yang telah Bapa Yahweh tetapkan, yaitu Yerusalem dan Sion. Percayalah kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach,